teman-teman sekalian, nama budaya. Saya Meliza Dwi Cahyani dari jurusan Manajemen. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu Rupang Buddha yang sebenarnya dan memberikan kalian pengetahuan atas simbol Rupang Buddha ini. Karena banyak orang yang masih salah mengartikan Rupang Buddha. Sebelum memulai penjelasannya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu simbol? Nah, simbol atau yang biasa disebut dengan simbolo yang berdasarkan dari bahasa Yunani yang mengartikan melempar bersama-sama, melempar atau meletakkan bersama-sama, dan dalam satu ide, gagasan, objek yang kelihatan, sehingga objek tersebut mewakili gagasan. Nah, banyak orang yang masih salah mengartikan apa itu simbol, karena mereka menganggap simbol adalah substansi, sehingga mereka terjebak pada pembenarannya terhadap semua hal yang hanya bersifat kasat mata atau yang dapat terlihat oleh kita sendiri, yang biasanya berasal dari paradigma. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih Rupang Buddha itu? Dalam konsep Buddhis, Rupang Buddha adalah simbol dari kebudahan. Rupang biasa diartikan sebagai simbol sang guru. Maka dari itu, fungsi dari Rupang Buddha ini adalah sebagai simbol penghormatan kita sebagai sang Buddha dengan cinta kasihnya yang telah mengajar Dhamma kepada semua makhluk. Sayangnya nih ya, ada beberapa orang tidak mengetahui hal tersebut, sehingga sering terjadi kesalahpahaman dan menyebabkan agama Buddha itu disebut sebagai penyembah berhala. Padahal faktanya itu tidak benar. Dan saya di sini untuk menjelaskan kalian bahwa hal itu adalah hal yang salah. Maka dari itu, kita harus mengubah pandangan kita terhadap Rupang Buddha. Karena Rupang Buddha ini kita gunakan untuk sebagai penghormatan kepada Sang Buddha agar kesalahpahaman itu dapat dihapuskan. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah munculnya Rupang Buddha ini. Baik teman-teman sekalian, nah pada awalnya itu ada kisah Anathapindika atau biasa dikenal dengan sang pendukung utama Sang Buddha. Setiap kali menetap di Savatthi, Anathapindika selalu mengunjungi Sang Buddha. Ada kala Buddha melakukan perjalanan keluar Savatthi, sehingga Anathapindika merasa kehilangan tanpa objek pemujaan yang nyata karena Sang Buddha sedang pergi. Oleh sebab itulah suatu hari ia memberitahu Yang Maha Ananda mengenai hasratnya untuk membuat altar puja. Ketika Yang Maha Ananda meminta petunjuk kepada Buddha, beliau menyatakan ada 3 jenis pemujaan. Apa saja 3 jenis pemujaan tersebut? Nah, yang pertama ini ada jenis relik atau yang biasa disebut dengan sarira, objek pemujaan yang berhubungan dengan jasmani dari Buddha sebagai parinibbana. Biasanya barang-barang ini disimpan di stupa. Apa itu stupa? Stupa adalah bangunan dari batu yang bentuknya seperti genta. Masuk jenis kedua. Jenis kedua adalah objek pemujaan yang memiliki hubungan dengan yang tercerahkan dan telah digunakan oleh beliau, seperti mangkuk pindapata. Dan yang ketiga adalah simbol yang tampak atau yang biasa disebut dengan udesika. Dari kisah yang sudah saya sebutkan tersebut kepada teman-teman sekalian mengenai sejarah Rupang Buddha ini, Rupang Buddha termasuk ke dalam objek perwakilan, simbol yang dapat dilihat atau tampak,
yang memiliki fungsi sebagai pengingat akan sosok Sang Buddha sebagai teladan hidup kita. Dari penjelasan yang sudah saya berikan ini, saya berharap teman-teman sekalian dapat memahami apa itu yang dimaksud dengan Rupang Buddha, beserta artinya dan juga fungsinya. Karena saya di sini bertujuan untuk memberikan teman-teman sekalian ilmu mengenai Rupang Buddha, untuk menghindari kesalahpahaman apa itu Rupang Buddha. Sekian penjelasan saya mengenai Rupang Buddha. Saya sangat berharap teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.